Melihat komposisi materi pemain, sejatinya Indonesia memang di atas kertas sangat punya peluang untuk bisa merebut posisi 2 di klasemen akhir. Apalagi jika nanti Ole dan Jairo bisa tampil lebih cepat, maka peluang itu makin besar adanya. Meskipun begitu, kita masih terus berandai-andai kira-kira permainan seperti apa yang akan ditampilkan timnas di bawah trio Kluivert, Pastor, dan Lanzat. Memang secara konsep formasi kemungkinan besar adalah 4-2-3-1 atau 4-3-3. Akan tetapi, dalam penerapannya pasti banyak sekali improvisasi. Nah, sebagai pelatih baru, sangat penting untuk mengetahui potensi terbaik dari pemain itu sendiri. Dan kita semua sepakat, kalau perkara taktikal 60-70% itu akan diurus oleh Alex Pastoor yang memang di Belanda dijuluki sebagai profesor. Atas dasar itulah kemungkinan akan ada banyak perubahan fundamental atau perubahan dasar dari sistem baru yang akan dimainkan timnas Indonesia. Dari hari ke hari kita mungkin makin gak sabar untuk melihat timnas Indonesia dengan versi baru. Dan makin kesini, Mimin pribadi makin menyadari kalau terpilihnya trio Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzat benar-benar akan menjadi kombinasi yang ideal. Soal Kluivert, sebagai pelatih kepala, ia mungkin akan memiliki tanggung jawab lebih soal kontrol di ruang ganti. Dan dengan reputasinya sebagai legenda besar di sepak bola Belanda, kemungkinan para pemain akan paham serta mengerti apa yang diinginkan olehnya. Nah, perkara urusan taktik serta detail-detail kecil lainnya, udah pasti itu adalah tugas Alex Pastoor serta Denny Lanzat sebagai asisten. Yap, dari semua itu, kita mengambil kesimpulan kalau perkara sistem, taktik, dan segala detail kecil di atas lapangan, Alex Pastoor akan memegang peranan paling penting untuk membantu Kluivert. Tentu saja dalam hal ini, peran Lanzat juga nggak bisa dikesampingkan karena ia pasti juga punya tugas yang tak kalah penting, terutama soal komunikasi. Yap, dari sistem, kemungkinan besar akan ada perubahan yang sangat fundamental. Mungkin di atas kertas dari sisi formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 adalah opsi terbesar. Namun dalam hal penerapannya, pasti akan ada improvisasi yang disesuaikan dengan kapasitas pemain. Nah, kita tahu kalau PSSI sedang mengupayakan proses Ole Roemeny dan juga Jairo agar bisa tampil di bulan Maret. Kalau Ole 99% mungkin udah clear, tapi Jairo inilah yang butuh kerja keras lebih agar bisa pas waktunya. Yap, jika keduanya udah bisa main, maka ya tadi, Pastoor akan jauh lebih mudah membuat sistem permainan yang fresh. Kita sebutnya Pastoor Ball aja kali ya, biar enak. Dari sisi pemilihan pemain, kiper udah pasti milik Marten Pas jika ia fit. Lalu 4 back di belakang, Kevin Dix, Wisselkers, Chases, dan Verdonk kemungkinan akan jadi pilihan utama, mengingat reputasi serta pengalaman mereka yang levelnya udah tinggi. Nah, di tengah dan di depan inilah yang mungkin akan benar-benar menjadi pusat dari Pastoor Ball ini, Ragnar Oratmangun, yang di era Shin Tae-yong lebih banyak diperankan sebagai false nine atau winger bergantian dengan Rafa. Namun jika dilihat dengan seksama, kemampuan terbaik Wahaji benar-benar akan keluar jika diberikan peran sebagai free role. Dan di FCV Dender, peran itu ia mainkan dengan cukup baik. Kemudian kalau Jairo masuk, ia bersama Tom Haye akan jadi pusat permainan dalam sistem ini, yang mana jika ditarik garis besar, Tom dan Jairo akan main sebagai double pivot, sedangkan Ragnar ada di posisi nomor 10. Untuk winger kiri, Rafael Strijk tetap diprediksi tetap akan dipercaya karena biar gimana pun, Pastoor butuh pemain yang bisa membuka ruang serta menarik lawan. Dan Rafa Mimin yakin akan lebih terlihat menonjol ketika sebuah tim bermain dengan gaya main menyerang.